Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifaldi, NIM 13123040 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Gaudia Zarabi Sajida dengan NIM 13123041 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Omar Zidan, NIM 13123042 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM saya 1312200158. Saya dari Fakultas Hukum Untab Surabaya. Terima kasih. Thomas Aquinas, beliau lahir pada tahun 1225 di Aquino, Italia, dan meninggal di Fossa Nova pada tanggal 7 Maret 1274. Kadangkala juga disebut Thomas dari Aquino, adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Ia terutama menjadi terkenal karena dapat membuat sintetis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Sintesisnya ini termuat dalam karya utamanya, Summa Theologiae, pada tahun 1273. Ia disebut sebagai ahli teologi utama orang Kristen. Bahkan ia dianggap sebagai orang suci oleh gereja Katolik dan memiliki gelar santo. Asal mula negara. Menurut Thomas Aquinas, asal mula negara didasarkan pada keyakinannya bahwa negara adalah kebutuhan kodrati manusia yang terbentuk karena sifat alami manusia yang bersifat sosial dan politis. Menurutnya, negara memiliki asal ilahi dan tugasnya adalah menyempurnakan hukum kodrat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum. Tujuan negara. Thomas Aquinas adalah salah satu filsuf yang menganut teori teokrasi, kedaulatan Tuhan. Berdasarkan teori teokrasi, tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pembagian hukum. Ada pertama eternal law, hukum yang abadi, keilahian Tuhan yang menuntun seluruh tingkah laku manusia dan diturunkan dari hukum ketuhanan yang penuh kebijaksanaan. Kedua ada divine law, hukum ketuhanan, merupakan bagian dari hukum yang abadi di mana telah dimanifestasikan dalam kitab suci Kristiani atau Alkitab Deuterokanonika. Yang ketiga ada natural law atau hukum alam, unsur rasional dalam penciptaan hukum yang abadi. Lalu yang terakhir ada human law atau hukum kemanusiaan, merupakan turunan dari hukum ketuhanan dan hukum alam yang secara langsung mengikhtiarkan kebaikan. Keberadaan hukum ini memiliki variasi dalam praktiknya, namun esensinya adalah membedakan hal baik dan hal buruk. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Thomas Aquinas hampir menyerupai Aristoteles. Hal ini dikarenakan Thomas terinspirasi dari Aristoteles. Pertama ada kingship. Kingship termasuk yang paling sempurna karena raja yang dipanggil father itu merupakan perwakilan Tuhan. Raja dianggap tahu semua dan bijaksana. Tidak ada hal buruk dalam pemerintahan ini. Inilah mengapa Thomas Aquinas mengutamakan kingship. Kedua, tirani. Setelah ini negara menjadi keras. Perundang-undangan harus dipatuhi agar negara aman dan tertib. Namun diperlukan sanksi untuk mengingkatnya. Menurut pemerintahan, hal ini bersumber dari setan atau hal jahat. Tirani bisa kembali ke kingship karena bisa ada pemberontakan, tapi bisa juga ke oligarki. Ketiga, oligarki. Dalam teori Thomas Aquinas, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan oleh kelompok kecil. Sedangkan dalam oligarki, penguasa negara menindas rakyat melalui represi terhadap ekonomi. Ciri-ciri negara yang menganut sistem oligarki adalah kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh segelintir orang dari kelompok tertentu, lalu terjadi kesenjangan material dan kekuasaan hanya dimiliki oleh penguasa untuk mempertahankan kekayaannya saja. Keempat, demokrasi. Oligarki yang tidak dapat diatur menjadi kecaman dari masyarakat karena norma-norma dalam oligarki hanya menguntungkan pimpinan di dalam demokrasi rakyat. Menyadari bahwa harus ikut mengontrol dalam pemerintahan. Kalau demokrasi dibiarkan, maka akan menjadi aristokrasi. Kelima, politeia. Politeia dapat menjadi jalur penghambat karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. Keenam, aristokrat. Aristokrat adalah pemerintahan oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Aristokrat bisa menjadi oligarki apabila pemimpin aristokrat dipengaruhi oleh seseorang atau kelompok tertentu. Bisa menjadi tirani karena orang-orang mulai menganggap dia penting karena rakyat mencintai kebijaksanaan, maka lama-lama dia menjadi tirani yang semena-mena. Ketujuh, tirani bisa ke oligarki. Kedelapan, aristokrasi bisa ke kingship lagi. Rupanya dalam aristokrasi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur masyarakat, hanya bisa menyelesaikan masalah. Kekuasaannya tidak terlalu besar. Di kingship dibutuhkan raja yang memiliki kekuatan besar. Hubungan dengan Indonesia. Seluruh pemerintahan seolah menjadi tidak apa-apa apabila menyatakan Tuhan di dalamnya. Inilah yang ditetapkan di Indonesia. Seluruh pemerintahan akan lebih baik kalau ada unsur Tuhan di dalamnya.
seolah Thomas Aquinas ingin menyadarkan masyarakat akan suatu aturan yang berdasarkan Tuhan. Negara ideal menurut Thomas Aquinas. Negara ideal menurut Thomas Aquinas tentu saja kingship, karena menurutnya bentuk pemerintahan kingship termasuk yang paling sempurna. Hal ini salah satunya karena raja yang dipanggil Father itu merupakan perwakilan Tuhan. Beliau juga seorang penganut teokrasi. Conclusion: Thomas Aquinas was a follower of theocracy, where the form of command holds divine principles. Therefore, he considered that a form of government would be considered good if it based on God.